Yesus inilah yang Nah, dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan saksi. ya, dan sesudah Nah, ia sekarang pertanyaan ditinggikan saya, oleh sabar dulu Dinda. Petrus saksi kan? saksi. Oke. Sekarang baca Lukas 24. Lukas 24, tolong dibaca Lukas 24 di data nomor 9 sampai nomor 12. 9. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada Iya, semua saudara yang lain. iya. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Percaya atau tidak? Tidak. Tidak. Bagaimana mereka mau percaya nih? Katanya dia menjadi saksi. Katanya dia jadi saksi. Jadi yang percaya siapa? Nggak ada. Enggak, ceritanya kan dia nggak percaya. Dia dikabarkan tentang apa? Dikabarkan tentang apa? Tidak ada mayat dikubur kan? Betul. Percaya nggak mereka? Nggak. Berarti kesaksian mereka ini adalah kesaksian bahwa guru mereka itu sudah terangkat sesuai dengan yang dibuatkan oleh Nabi Daud. Apa urusannya Petrus dan kawan-kawannya tentang mayat dalam kubur itu? EGP. Andai kesaksiannya itu berhubungan dengan orang yang dikubur ini, maka dia akan percaya, oh iya memang kami saksi. Kami memang saksi kok. Coba baca nomor 12-nya. Baca nomor 12-nya. Sungguh pun demikian Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja, lalu pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Nah, katanya saksi. Kok jadi bingung ente? Katanya tadi kamu berkhotbah kau yang saksi. Itu di Lukas Kisah Para Rasul 2 loh itu. Itu cerita dari orang yang sama loh. Berarti bohong, Bang? Bukan bohong. Yang disaksikan itu memang udah terangkat ke langit. Yang dikubur ini membingungkan dia. Karena itu nggak ada urusannya lagi dengan mereka, murid-murid Yesus. Makanya yang bercerita tentang kebangkitan itu hanya diberikan kepada angkatan jahat. Itu tanda Yunus itu diberikan enggak untuk murid-murid Yesus? Iya. Tidak, adekku. Makanya ketika didatangi oleh Maria, orang itu dalam kubur sudah nggak ada loh. Mereka nggak percaya. Kalau mereka dikasih tanda Yunus, mereka pasti menghitung. Jumat, Sabtu, Minggu. Oh iya memang. Ini udah hari ketiga loh. Dia sudah janji ke kami akan bangkit. Betul nggak? Tuh. Berarti dia harus percaya atau jangan percaya? Percaya. Iya percaya. Percaya nggak mereka? Ya. Ya berarti bukan tanda untuk mereka itu. Yang diberi tanda bangkit hari ketiga itu adalah angkatan murid-murid yang tidak jahat. Nerima ndak itu? Tidak percaya mereka. Makanya tentang kenaikan daripada kenaikan daripada Yesus, itu mereka sudah jadi saksi. Ketika dikatakan mayatnya tidak tubuhnya nggak menjadi mayat, dia nggak ada dikubur, nggak ditinggalkan dunia orang mati. Memang aku saksi, kami saksi. Itu betul. Makanya yang kau salibkan ini bukan guru kami. Tetapi karena kalian itu ngotot sekali, maka Tuhan menjadikan yang kau salib itu serupa dengan guru kami, juga menjadi Kurios, juga menjadi Tuhan, juga menjadi Kristus. Tapi bagi kalian angkatan jahat, bukan bagi kami. Sorry. Maka apa nomor 40-nya? Coba baca nomor 40-nya tuh. Dia dikecam. Petrus mengecam. Petrus mengecam. Kisah Para Rasul 2 nomor 40. Petrus mengecam
Dan apa kata Petrus? Segeralah kalian selamatkan diri kalian dari angkatan jahat ini. Ayo. Jadi angkatan jahat ini untuk siapa, Bang? Angkatan jahat ini mereka yang menerima kemudian kebangkitan Kristus. Sementara murid-murid yang asli itu tidak percaya. Tapi murid-murid yang asli pun sudah tahu bahwa bagi mereka itu ada Kristus, yaitu Kristus palsu. Dan bagi mereka juga ada Kristus, yaitu yang mereka saksikan sudah terangkat ke langit tanpa mengalami kematian. Ada nggak orang Yahudi Bani Israel sekarang menjadi pemimpin gereja? Nggak ada. Nggak ada, karena tidak ada keturunan dari murid-murid Yesus yang keturunannya menjadi Kristen. Tidak ada yang menjadi angkatan jahat. Sisa-sisa murid Yesus itu pengajarannya Siti Fatimah, istri Rasulullah, Siti Khadijah, istri Rasulullah. Siapa lagi? Pendeta Bukhaira. Itu sisa-sisa dari keturunan murid-murid Yesus tidak percaya kepada kebangkitan. Khotbah Petrus itu menerangkan tentang angkatan jahat dan menerangkan tentang angkatan yang tidak jahat. Angkatan yang tidak jahat adalah mereka yang menjadi saksi tentang kenaikan gurunya karena siapa? Karena tangan kanan Elohim. Coba di dalam Lukas 4 nomor 6. Sorry. Di dalam pengajarannya kemudian ketika dicobai oleh iblis. Apa kata iblis Lukas 4 dan Matius 4 itu? Jika engkau adalah anak Tuhan, jatuhkan dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis tentang engkau, Elohim akan mengutus malaikatnya agar menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Betul? Betul. Itu terrealisasi itu. Itulah khotbah Petrus. Ketika kemudian dia terancam untuk dibunuh, malaikat Tuhan turun menantang Yesus di tangannya agar Yesus terangkat ke langit, agar dia tidak kena musibah. Kalau tidak percaya dengan materi saya, silakan buka Mazmur 91 dari nomor 1 sampai nomor 16. Tidak akan pernah diizinkan Yesus itu tersentuh oleh kejahatan orang-orang pada zamannya. Tidak tersentuh sedikit pun. Yesus itu tidak tersentuh. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, aku diberkati dimanapun aku berada. Itu Quran tuh. Dimanapun aku berada, kata Nabi Isa, aku senantiasa diberkati. Bukan dikutuk, Cahayu. Makanya Petrus itu mengecam mereka. Coba Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Kita lihat. Nah, lihat. Oh, anak ini memang harus belajar tentang penyaliban. Pernah dia ngaku, aku nggak paham. Hampus sudah. Baca Kisah Para Rasul 2 nomor 36. 36. Nomor 40. 40. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasehati mereka. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Nah, loh, itu kata iya di situ siapa? Petrus kan? Ya. Harusnya kalau salib itu berkat, apa yang seharusnya Petrus ucapkan? Kalau salib itu berkat. Berbahagialah kalian yang telah menjadi pelaku firman, sebab karena kalian miliaran manusia terselamatkan karena kerjaan kalian. Betul? Tapi apa kata Petrus? Selamatkanlah diri kalian dari angkatan jahat ini. Baca nomor 39-nya boleh? Oke, Bang. Siap. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Keren kali, bah. Allah akan menyesatkan siapa yang Allah kehendaki. Betul ya? Betul. Dan Allah akan menyelamatkan siapa yang Allah kehendaki. Benar nggak? Benar. Ini
boleh dibaca lagi data 39, diulang lagi pakai senyum. Ya. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Nah, dipanggil sebagai apa? Ditentukan sebagai apa? Ditentukan sebagai keturunan para pelaku angkatan jahat itu. Pernah nggak dengar di dalam Bible? Aku Tuhan akan mengutuk keturunan kedua, keturunan ketiga, keturunan keempat. Pernah dengar? Jujur belum? Tuhan akan mengutuk keturunan kedua, keturunan ketiga, keturunan keempat dari siapa? Dari orang-orang yang membenci Tuhan. Pertanyaan saya nih, sebelum saya kasih datanya, pertanyaan saya nih, kira-kira Tuhan sayang atau benci kepada yang menyalib? Yang berencana menyalib Yesus itu Allah sayang nggak? Benci. Juga. Benci ya? Ya, Berarti kerjaan mereka kutuk atau berkat? kutuk. Tuh. Masa sih? Tapi mereka anak-anak Tuhan. Oh, Mana Tuhan ini dipilih sisi. Dipilih sisi. Gak pilih sisis. 1 Samuel 8 itu ya? Hah? Yang tadi abang bilang, datanya. Nggak tahu aku. Lupa. Kayak abang jangan kayak gitu bang. Kok jadi kayak gitu jadinya? Kok jadi aku yang ditanya? Kok jadi aku yang dikecam? Abang bilang pernah dengar, nanti saya akan kasih data katanya. Oh iya? Masa Ya kan? sih? Itu Iya, dosa abang waris bilang, itu. nanti saya akan kasih data. Itu dalilnya dosa waris itu. Ayo. Samuel 8 enggak bang? Apa? Nggak tahu. Ayo. Ayo. Yang mana nih? Iya 1 Samuel 8. Coba dibaca. Sebentar bang. Aduh. Keluaran 20 nomor 5. Cahyo. 20 ya bang? Iya. 25 ya? Nomor ulangan 20, keluaran 20 nomor 5. Nomor 5. Iya. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Keluaran 20 nomor 5 kok kayak gitu bunyinya? Iya bang. Kok kayak oten? Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan. Masa sih? Nah, abang yang salah. Mana ada? Mana ada? Salah. Mana ada? Keluaran 20 bang. Iya udah bener itu. Iya. Enggak, Iya. yang keturunan pertama kedua itu bang. Iya udah betul. Keluaran 20 nomor 5 dan ulangan 5 Oh, iya, nomor iya. 9 gitu loh Dek. Kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga, dan Karena- dari orang-orang. Karena terakhirnya, kalimat terakhirnya baca. Karena Mana karena nggak ada bang. Kepada keturunan yang ketiga, keempat dari orang-orang yang membenci aku. Karena mereka membenci aku. Membenci utusanku sama dengan membenci. Aku. Menghapuskan hukum-hukumku sama dengan membenci. Allah. Menghalalkan babi yang kuharamkan sama dengan membenci. Allah. Hukum kekal yang kuperintahkan agar bersunat kulub dia batalkan, itu sama halnya membenci. Allah. Nah, itulah yang dimaksud. Kenapa Islam itu datang di abad ke-7? Karena keturunan sampai keturunan keempat ini harus ditumis dulu pakai tinja di neraka. Kenapa harus Islam itu turun di abad ke-7? Kenapa bukan di abad ke-5? Kenapa di ke-6 atau ke-3 atau pada saat itu juga? Karena kalian turunannya keempat harus disiksa dulu sama Tuhan kami. Masih mau kau datang besok. Jadi dulu pernah saya ditanya gini,
Kami menjebak kamu Bang Suma. Lu jebak apa gue bro? Lu bilang kan bahwa di Bible itu nggak ada dosa waris. Ada kawan. Wah, dia dengan senangnya mengatakan, apa sih dosa waris itu? Nggak ada. Ada. Bahkan 2 dalilnya. Serius loh. Betul. Kalau ada, lu berani keluar dari Islam. Jadi waktu itu ku bilang begini, ya udah pasrah. Dia bacalah Keluaran 20. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan adalah Tuhan yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya, dan ketiga dan keempat. Wah, aku juga jadi kaget kan. Yang keempat, yang benar loh. Di mana tadi? Keluaran 20:5. Ternyata yang membenci aku. Jadi gue bilang, pantesan aja bro, kamu keturunanmu nanti sampai berujung kepada bertemu dengan Yesus, utusan Tuhan. Kenapa? Karena keturunanmu, kamu ngajarin mereka untuk menghilangkan perintah Tuhan. Kau menyembah kepada utusan Tuhan, kau menyembah kepada makhluk Tuhan. Siap itu, cucu-cucumu juga demikian. Keturunannya keempat sudah dikutuk. Nanti keturunan keempat yang ke bawah lagi dikutuk lagi. Jadi ke-8. Dari situ ke-8, ke-4, ke-8. Sampai kiamat ketemulah Yesus. Keturunan kalian yang terakhir ketemu Yesus. Mereka yang diusir. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Sampai sini paham? Itulah yang disebut Petrus. Apa kata Petrus tadi? Coba dibaca lagi. Kisah Para Rasul 2 nomor 39. Sedikit lagi. Ayo. Baca. Baca. Ayo. Enggak ada suaranya. 9. Ya, 39. Kau baca Kisah Para Rasul 29 mah langsung nge-lag dia bang. Kisah Para Rasul 2 39. Oh 39. Iya. Oke. 39. Iya. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Inilah yang dimaksud. Kepada anak-anakmu, kepada keturunanmu, karena kamu membenci Elohim, maka anak-anakmu, keturunanmu, dan orang-orang yang masih jauh. Maksudnya apa tuh yang masih jauh tuh? Lebih dari keturunan keempat. Kenapa? Karena keturunan keempat harusnya sudah terkat tuh. Keturunan keempatmu harusnya terkat. Benar? Benar. Tapi sayangnya keturunan keempat juga mengajarkan hal yang sama kepada keturunan pertama. Jadi dia masih punya keturunan lain ketiga ke bawah. Keturunan yang ke-8 harusnya sudah terkat tuh di situ. Datang Nabi Muhammad, harusnya sudah selesai. Tapi tidak, semakin kafir, semakin memperlihatkan kebenciannya kepada Allah. Inilah yang dimaksud keturunan yang jauh, yang dipanggil oleh Tuhan, yang ditentukan Tuhan untuk menjadi sesat. Diam. Itu maksudnya. Jadi Kristus yang mati itu, yang bangkit menampakkan diri itu bukanlah Yesus. Mau bukti, dalil? Ya. Baca Markus 16 nomor 12. Ayo. Aduh. Ampun aku bang kalau data semua ini. Markus 16 12. Oh. 12 ya. 16 12. Ya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain pada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan. Pertanyaan Jadi saya. berubah ya? Pertanyaan saya, bukan Yesus berubah. Pertanyaan saya, di mana Yesus menelpon Markus? Markus, aku nanti akan nampak dalam wujud yang lain ya. Ayo. Di mana? Di mana Markus tahu? Dan di mana Markus dapat informasi? Dan kapan Yesus menelpon Markus? Markus, nanti akan aku nongol, tapi dalam rupa yang lain ya. Ayo, dari mana Markus tahu? Siapa yang bocorin? Roh Kudus. Kablampets. Masih ada aura-aura-otennya. Bagaimana ceritanya? Karena yang dilihat itu bukan Yesus,
dan mereka menganggap harus Yesus, maka dia mengatakan ini Yesus, tapi dalam rupa yang lain loh. Tapi muridnya nggak percaya Bang memang. Ya memang gak percaya muridnya, malah dikiranya hantu, Cak Ayu. Bahkan Maria nih, Maria orang yang mengandung dia nih, bahkan jangan terlalu jauh ke situ. Maria orang yang diurapi sama Yesus, yang diciumi rambutnya sama Yesus, itu nggak kenal Yesus. Apakah kamu melihat mayat Tuhan kami? Kamu sudah bertanya kepada Yesus, masa kau nggak tahu kalau itu Yesus? Iya, aku nggak tahu itu Yesus karena kenapa? Dalam rupa yang lain. Dalam Yohanes ya Bang? Kenapa? Dalam Yohanes kan? Yohanes 20, iya. Ketika Maria masuk ke dalam kubur, ke goa itu, masuk ke dalam goa, dia tidak melihat siapapun mayatnya, dia hanya menemukan dikiranya penjaga taman. Iya. Nah, siapa itu yang penjaga taman itu? Nggak tahu. Yesus katanya. Loh, kok Maria nggak tahu kalau itu Yesus? Pertama dia nggak kenal Bang. Iya makanya, kenapa rupanya ada tompel di muka tiba-tiba? Cuman 2 malamnya dia pergi, malam Sabtu, malam Ahad. Cuman 2 hari pun. Hari Jumat kan sudah terhitung Sabat tuh. Ketika dia pergi, hari Jumat kan masih adanya dia. Jadi malam Sabat, pukul 6 sampai besok 6. Itu kan 1 malam tuh, 1 hari. Nah, besok hari Sabtu, hari Sabat. Terus malam sampai subuh. Subuh jam 6, belum sehari. Berarti 1 malam. 2 malam. 1 hari, 2 malam 1 hari. Masa tiba-tiba berubah muka? Harusnya kalau berubah mukanya itu daging udah jatuh dari pipi kan? Kalau mayat itu, kalau membusuk, iya kan? Iya. Ya, wajar ndak kenal. Harusnya ditanya, manusia buruk rupa, kamu lihat nggak Tuhan kami di sini? Tapi kan enggak. Yang ditanya itu ternyata Yesus. Sama cerita di awal. Ingat nggak ketika kemudian Yudas bertanya, ditanya sama oknum tersebut, siapa yang engkau cari? Cari itu. Ya kan? Yesus dari Nazaret. Yang aku cari adalah Yesus dari Nazaret. Apa jawab orang itu? Akulah yang engkau cari. Sok ngaku lu. Andai saja yang di depannya itu adalah Yesus, ketika ditanya, siapa yang kalian cari? Maka mereka akan berkata, Yudas akan berkata, engkau yang aku cari. Karena yang di depannya Yesus. Tapi karena yang di depannya bukan Yesus, apa kata dia? Aku mencari Yesus dari Nazaret. Apa jawaban orang itu? Akulah yang kau cari. Berarti apa yang terjadi? Iya, apa yang terjadi? Mereka mundur seketika, serentak mereka mundur dan terjatuh. Kenapa jatuh? Cuma nggak kenal dia ya? Iya, nggak kenal. Mereka nggak kenal. Beda, karena beda kan, bukan Yesus anak Maria. Udah. Makanya, jadi itu Gurunda, itu berarti ketika dia berdoa di Taman Getsemani ya, kemudian datang malaikat. Jangan potong dulu. Iya, betul. Setelah itu datang malaikat, dia berkata kepada murid-muridnya, sudah selesai, ya kan? Nah, di situ mungkin proses Nabi Isa diangkat ya, kemudian digantikan, masya Allah. Oke, lanjut Gurunda. Coba lihat di Markus itu, ada yang ditangkap kan? Iya. Markus 14. Ada yang ditangkap. Tetapi lucunya nih, coba analisa matematikanya. Yesus bersama dengan muridnya berapa orang? 13 dong. Yudas. Ya, 13. Yudas sudah berpindah kelompok kan dia? Betul. Ya, jadi berarti sisa 12. Sisa 12 kan? Betul. ya. Nah, oke. Coba Anda baca Markus 14 nomor 50. 50. Iya. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Semua atau bukan? Semua. Ketika 11 murid lari, tinggal berapa murid yang tinggal? Seorang. Tinggal Yudas. satu dong. Yudas kan? Yesus ikut di situ juga? Ikut dong. Tinggal berdua dia. Tinggal berdua kan? Nah, sekarang pertanyaannya. Baca nomor 52. Tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan linjing. Nah, itu siapa?
lalu lari bertelanjang. Yudas atau Yesus? Yang lari. Yesus. Saya ulang lagi. Yudas atau Yesus yang lari? Yesus yang lari bertelanjang. Apa alasannya? Yudas. Karena dia yang pakai kain lenan, Gurunda. Karena dia yang mau ditangkap. Ya. Kalau Yudas yang lari, apa alasannya Yudas lari? Gak ada. Nggak ada alasannya. Nggak Ngapain ada, saya lari? nggak ada. Ngapain gue lari? Gue sekarang mau cari 30 keping perak loh. Kok lari pula? Aku kan dijanji 30 keping. Mana 30 keping. Masa gue lari? Jadi yang lari siapa? Murid sudah pada berlarian tuh. Atau jangan-jangan yang lari ini adalah tentara Romawi? Tidak. Nggak mungkin. Ngapain juga si Cuplis lari? Ngapain? Lu udah tentara, udah digaji pun, udah nangkap besar, lu dapat hadiah pasti. Ngapain lu lari? Nah, jadi siapa kandidat yang paling terkuat yang lari meloloskan diri? Murid sudah pada lari. Yesus. Oke, kalau Yesus yang kemudian yang melarikan diri, lalu yang disalib siapa? Yudas. Pintar. Anak-anak Abah pintar, anak-anak Abah pintar. Anak-anak Abah pintar. Pelanggaran bagi Bisa kalah debaters dalam muslim. mengiyakan. Pelanggaran bagi debater muslim atas nama Bang Juma karena mengiyakan pertanyaan dari sebelah ya. Kena pelanggaran, Bang Juma kalah. Pintar. Yohanes Hore. 13 nomor 4 ketika dikatakan dalam Markus 14 nomor 51 ada seorang laki-laki pemuda di belakang dia tidak dikatakan Yesus loh di situ. Di belakang dia loh. Ada seorang anak muda menggunakan kain lenan berjalan di belakang beliau. Pertanyaan saya kepada adik-adik saya nih. Kalau yang menggunakan kain lenan di belakang oknum yang sudah ditangkap yang katanya Yesus, apakah tentara Romawi masih punya kewajiban untuk menangkap oknum tersebut? Enggak dong. Enggak, karena sudah ada yang ditangkap. Iya, karena yang mau ditangkap ini satu orang ini. Pertanyaan saya, kalau gitu kenapa masih dikejar? Kenapa masih? Ini sulit pertanyaannya, Gurunda. Karena mereka nggak yakin bahwa yang mereka tangkap itu Yesus. Itu yang diterangkan Al-Quran. Mereka tidak memiliki pengetahuan sedikit pun tentang siapa yang mereka tangkap. Mereka berselisih paham. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkim minhu ma lahum bihi min ilmi illa ittiba'an zan wa ma katalu yaqina. Mereka tidak yakin kalau yang mereka tangkap ini adalah Yesus. Ragu-ragu. Sampai kepada pemberitaan Lukas 25, Kisah Para Rasul 25 nomor 19. Mereka berselisih paham tentang seseorang yang bernama Yesus. Paulus mengatakan masih hidup, sedangkan yang lain mengatakan sudah matang. Oh, Al-Qur'anku ya Allah. Kisah Para Rasul 25. Kanda jawabannya di An-Nisa itu lanjutan 158. Bal rafa'ahullah. Bahkan Allah angkat dia. Al-Quranku Masya Allah. Subhanallah. Itulah yang di Al-Quran surah An-Nisa 158 yang diterangkan di mana Dinda? Di dalam Kisah Para Rasul 2 khotbah Petrus berapa? 33 dong. Kisah Para Rasul 2 nomor 33 kan dikatakan dinubuatkan oleh Daud bahwa dia sang Mesias akan dinaikkan, akan diangkat oleh tangan kanan Elohim. Al-Quran surah An-Nisa ayat 158 yang Dinda Dio sampaikan tadi. Kenapa harus ditangkap? Karena mereka tidak yakin kalau yang ada di depan mereka ini adalah Yesus. Sekarang indikasi terkuat bahwa itu adalah Yesus adalah yang lari itu di mana tertulis? Pakai kain lenan. Yesus berdiri lalu memakai kain Yohanes lenan. 13:4. Keren. Subhanallah. Wajarlah kalian masuk Firdaus. Wajar. Gini.
Amin. Wajar kalian jadi, jangan kayak Elsa Day ini. Bekas swab testnya istrinya dipakai dibikinnya roti. Pelanggaran bagi debaters Muslim atas nama Bang Zuma 08 official karena ad hominem. Sorry pemain Berarti candaan. bisa terbantahkan ya Bang? Apa itu, Dek? Iya, yang bahwa yang disalibkan itu bukanlah Yesus, tetapi mereka dalam keraguan-raguan. Apakah Yesus betul yang disalibkan? Aduh, sudahlah, Dek. Dengan mereka mengatakan bahwa yang disalib itu terkutuk, itu sudah bukan Yesus. Ya. Bukan, sudah mereka sebenarnya udah jawab sendiri itu. Yang terkutuk itu ya makan suap. Yang terkutuk itu sang pengkhianat. Makanya kan situ Petrus sudah mengatakan loh, Kisah Para Rasul itu, dia mengatakan Daud menubuatkan Mesias dinaikkan, dibangkitkan. Bangkit itu bukan bangkit dari tidur, dari kubur. Bangkit itu bangkit dari keterpurukan, bangkit dari tidur, bangkit dari usahanya, bangkit dari keterpurukannya dan seterusnya. Bukan bangkit dari kuat bangkit dari kubur. Dinaikkan, dibangkitkan, dinaikkan, diangkat. Anastemi, diangkat kemudian oleh malaikat tangan kanan. Itu adalah orang yang malaikat diperintahkan oleh Allah untuk mengangkat Nabi Isa alaihissalam. Seperti Kisah Para Rasul itu. 2 nomor 36. Sekarang ada enggak yang bisa jawab antara Bapa Elohim dengan Yesus ada berapa kehendak? Oke, saya yang jawab Bang ya. Tuh. Saya yang jawab. Mati meja. Ada juga yang ternyata diam-diam menganggap Yesus ini Tuhan. Kalau Yesus dan Bapa satu kehendak, berarti Anda mengaku Yesus itu adalah Elohim. Thank you, Bu. Gimana ceritanya? No, oke. Maksudnya satu keinginan Gurunda. Oke. Mati Thank you, meja. Bun. Bagaimana ceritanya Yesus dengan Tuhannya satu keinginan? Saya bertanya, Yesus, Bapa dan Yesus itu ada berapa kehendak? Oke, kan saya yang jawab Bang, kan gitu. Bahwasanya itu Bang, Tuhan Yesus dan Bapa itu adalah Pakai satu logat kehendak. Batak Gurunda. Gitu. Karena apa bilang begitu? Karena Tuhan Yesus adalah firman yang menjadi daging. Gitu. Mati Bang. meja. Dua kehendak. Dua kehendak antara Bapa dan Yesus, dua kehendak. Nah sekarang kehendak Yesus ingin selamatkan. Ketika dia berdoa, biarlah cawanku berlalu, tapi yang terjadi adalah kehendakmu. Sekarang ada nggak dalil Tuhan berkehendak membunuh orang yang benar? Tidak ada. Nggak ada. Jadi kehendak Bapa itu adalah menyelamatkan orang yang diutusnya dari ancaman orang-orang kafir. Jadi Yesus itu diselamatkan. Itu yang diterangkan dalam Ibrani 5 nomor 7. Begitu Bunda Mila, terima kasih. Oke. Kenapa Elsa Day? Dijepit kali kau. dijepit ibu jari kakinya meja. Sadai, kalau baru pulang kau minum dari lapo tua, jangan konek ke sini. Dari yang dulu. Aduh. Aduh. Apa sih? Aduh. Aduh. Nang hadong hepeng. Murah kok JK. Murah kok JK, Pak Konjo. Saya tadi kan, aku juga dibangkitkan, sekarang diselamatkan. Aduh, Minum dulu Kanda. kau apa dia Sadai. bilang? Kanda topongo ini, topongo bro. Kasih topongo. Om cuma tadi bilang bahwa saya dibangkitkan, sekarang itu diselamatkan. Yang mana yang benar kebangkit? Otakmu aja nggak nyambung bang, nggak nangkap Sadai. otakmu bang. Yang mana yang benar? Ini maksud saya. Sip Pak Babi. Lucunya. Asih Michael Ho.
Jangan Naritik doho. dari dibangkitkan sekarang diselamatkan. Yang mana yang beda pernyataanmu Bang Juma? Paham Bang Juma apa maksud dia tuh Bang? Enggak. Dia bilang, katanya, kan abang tanya, apakah mungkin Tuhan itu menghukum orang yang tidak bersalah? Berarti kan Tuhan Iya. menyelamatkan. Dia Nah, tuh kan. tidak terima yang itu bang. Oh. Maksud saya kan gini, kan jika ditanya apakah Tuhan itu menghukum orang yang bersalah kan gitu. Tidak. Nah, Orang yang tidak bersalah katanya Elsa. Iya, Telinga iya. kau tuh loh. nah kan Coba gitu. jangan kau ketawa dulu bang, jangan dulu Bukan pamer Tuhan ketawa. yang masa Tuhan bang menghukum firman-Nya kan mungkin. Nah, pintar ini. Berarti nggak mungkin Tuhan mengutuk firman-Nya itu. Ya, Pintar. emang iya. Berarti yang Kan gitu. dikutuk di atas tiang salib siapa? Loh. Yang ikut Bingung sendiri dia. Jadi yang dikutuk di atas tiang salib siapa? Loh, kan kita sudah sepakat dari bahwasan Tuhan itu tak mungkin mengutuk firman-Nya kan gitu. Nah, Yesus itu kan firman-Nya. Ya, Yesus itu betul. kan firman-Nya. Berarti Betul. tidak mungkin Tuhan mengutuk Yesus. Betul? Betul. Nah, jadi yang dikutuk di atas tiang salib siapa? Loh, Yang kan menerima nggak ada yang suap dikutuk. apaan? Makanya kurangi makan baterai. Makanya, Akibatnya kayak gitu. Kan kita sudah sepakat dari kan Tuhan itu tak mungkin mengutuk firman-Nya kan gitu. Berarti tidak mungkin mengutuk Yesus kan? Berarti tidak ada yang dikutuk. Nah, berarti Yesus tidak dikutuk kan? Loh, kan dia firman-Nya masa mengutuk firman-Nya sendiri? Alhamdulillah. Berarti yang dikutuk. bukan Yesus anak Maria yang digantung, yang terkutuk bukan Yesus anak Maria. Itu Sibilisis yang terkutuk. Maksud Baca Yohanes Tahu aja nggak kan. terima. maksud gue gini. Kan sudah jelas Tuhan itu telah Lucunya. berfirman. Bagaimana mungkin belum mengutuk firman-Nya sendiri? yang kita ketawa itu ketawamu kita ketawai bang. Saya ketawai dia karena dia ketawai dirinya sendiri, lucu. Menertawakan dirinya sendiri. Aduh. Astagfirullahaladzim. Nah gini loh, yang mengutuk Berarti itu kau kan sadar bahwa tidak mungkin dia mengutuk utusannya Yesus yang Betul. dikasihi. Berarti Ya, yang betul. terkutuk itu ya penggantinya apa namanya sama-sama palsu gitu loh yang terkutuk berarti Sibilisis. Astagfirullah. nah kita pikir lu ikan Halo bukan Bun, gini. Assalamualaikum. Nah kan Tuhan itu tapi firman-Nya elok sendiri. Tuannya Mungkin. kamu tuamu terkutuk kok ketawa gitu loh. Bro, tuamu Kurangi makan terkutuk, kenapa baterai. ketawa. Itu maksud saya. Neritik doho El Sadai. Yang dikutuk di atas tiang salib itu siapa, bro? Kan nggak ada. Loh, Galatia 3 nomor 13 coba Anda baca. Loh, kan itu artinya bang diolok wah manusia kan manusia yang mengutuk. Lo enggak diolok lo itu, Bukan baca Tuhan. Galatia 3 nomor 13 itu enggak diolok itu. Maksudnya Iya. gini bang, kan Kasian ya. manusia yang mengutuk Tuhan itu karena apa? Karena manusia itu tak mengenal Tuhan. Nah ini bang, bagaimana mungkin bang firman-Nya sendiri kan nih? Elohim mengutuk firman-Nya sendiri kan nggak mungkin. Oh, berat. Kerjaan Tuhan itu. Dia membantu argumentasi saya nih. Iya, betul. Anda setuju? Bagaimana mungkin Tuhan mengutuk firman-Nya sendiri? Itu nggak mungkin. Dengan kata lain, bukan anak Maria yang digantung itu, bukan. Makasih. Maksud saya nah gini, tidak terkutuk bang, contohnya gini kan. Nah, terkutuk itu artinya dia entah dari tidak bangkitlah dari matilah
nggak bangkit itu nama terkutuk. Kalau kau diam dulu lah, aku mau Cara promosi cuma ya. bangkit Tolong dan ya itu teman-teman. enggak. Oten, Sadai, diam dulu bang. Diam dulu. Nah. Tolong ya saudaraku ya netizen, follow-follow Bunda Mila ya. Belum minta di follow, tolong di follow ya. Yang belum follow, yang sudah follow jangan. Ntar unfollow lagi ya. Oke, tolong di follow Bunda Mila ya. Masya Allah, terima kasih. Lanjut. Elsade, sadarkan dirimu dulu. Minum air putih dulu. Ayo. Lu, kan saya sudah sadar dari teori. Malah ketawain Sadai. Seriuslah dulu kau yang berdiskusi. Naritik dulu. Kan saya lebih baik saya tertawa daripada saya emosi. Lucu dia. Lucu. Kau disuruh dulu keriting. Apa disuruh keriting Bunda Nora? Keriting. Apa? Kritik itu gila. Oh, disuruh gila dulu. Aduh, kasihan. Maksud saya nggak gini kan kita sudah sepakat. Lah, kau bertanya aja. Kau bertanya aja. Bertanya kau. Kenapa Tuhanmu terkutuk? Ayo, bertanya kau. Biarkan dia bunda, nggak apa-apa mempermalukan dirinya. Ikuti aja maunya. Nggak apa-apa. Maksud saya tadi kan nggak gini. Sadai coba simak baik-baik. Ya. Oke. Di Galatia 3:13 dikatakan sebab ada tertulis terkutuklah yang digantung di kayu salib. Yang digantung di kayu salib ini siapa? Dan siapa yang mengutuknya? Ya kan, Udah ada gini, kan tertulis. kalau yang mengutuk itu Tuhan atau manusia kan itu dulu kita bahas. Oke, ulangan 21 nomor 23, Bunda. Iya. Nah, kalau dikatakan mengutuk berarti yang biasa mengutuk ialah contohnya Tuhan mengutuk manusia kan gitu. Nah, pertanyaan saya, bagaimana mungkin Elohim itu mengutuk firman sendiri kan jelas dia bangkit dan naik ke surga. Kan Makanya gitu. baca di ulangan 21, 23. Loh. Kan kita sekarang bicara. Enggak baca dulu Sadai, jangan Oh, enggak betul. baca dulu. Yang mengutuk yang di kayu salib ini siapa ya? Yang digantung di kayu ini siapa? Coba bacalah dulu. Kan yang disalibkan itu Tuhan Yesus, tetapi yang mengutuk itu manusia. Karena Coba baca manusia, dulu. loh, maksud saya kan gini ya, kan yang mengutuk itu manusia kan dia diolok-olok, dia dicaci, dia dimaki. Nah itu namanya ya kan bahwasanya dia dibilang terkutuk, tetapi pada dasarnya dia berasal dari Elohim itu sendiri. Nah, saya bacakan aja Pantesan deh. dia Sadai. menuhankan manusia ya, otaknya gini, pantesan. Sadai, saya bacakan ya, nanti lanjut sama Bang Zuma ya. Saya bacakan. Oke. Mak, ulangan 21, 23. Catat. Jangan kau ingat tua aja kau. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu. Tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Elohim, janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Elohim kepadamu menjadi milik pusakamu. Jadi yang mengutuk itu adalah Elohim. Apakah mungkin Yesus dikutuk? Loh, kan itu kan begini tuh kan Tuhan Yesus itu kan naik dan bangkit dan naik ke surga. Kalau dia terkutuk, dia itu dari bangkit. Tidak naik, tidak bangkit, itu namanya terkutuk. Kan gitu. Nah, sementara Tuhan Yesus naik dan bangkit ke surga. Nah, memang bahasanya yang mengutuk itulah manusia. Dia dicaci, dia dimaki, dan dia dihina, dan dia diolok-olok. Kan gitu. Gitu. Si Paulus itu yang menulis. Yang kau rasulkan itu yang menulis. Itu Galatia itu tulisan si Paulus tuh suratnya itu. Lari Itu lagi. Paulus. Lah si Paulus punya tulisan itu. Loh, maupun Paulus yang buat dia sih. Paulus yang buat tulisan itu dan dia mengutip tuh perjanjian lama. Kau ini kenapa kau ini? Aduh. maksud saya lagi ini ya. Andai kau di Tentang dekat tuh. penyaliban Tuhan Yesus pun sudah ada di kitab Daud. Kan gitu. Bahwasanya itu harus tergenapi semua. Pertanyaan saya, apakah mungkin yang punya firman mengutuk firman sendiri? Kan nggak mungkin. Nah, gitu Ya logikanya. berarti kau sehat.
Berarti yang disalib itu ya bukan Yesus anak Maria, tapi yang terkutuk, yang kau tuhankan itu, yang menemui si Paulus, Loh. yang dia Maksud kira saya, cahaya. kalau Itu. keyakinan kalian, ya terserah Anda, tetapi Itu di Bibelmu, itu di Bibelmu, kau baca itu Bibelmu. ya tetapi Terkutuk dengan kata si Paulus. alamak. Akang, ada Ustadz Wafi Akang di bawah. Nah, Ya, saya turun aja. Izin. kan gitu. Mana? Semua guruku. Bahwasanya kan gitu, Diam dulu, kita Sadai. harus tetap Kalau Ustadz Wafi ada di bawah, saya izin turun aja biar bisa naik Ustadz Wafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mana? aja yang turun, Bunda.